Kasih ketika membaca, merenungkan bacaan pertama dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Saya bertanya-tanya sebenarnya siapa ini? Lalu ingatan saya langsung masuk dalam situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Mungkin kegelapan itu adalah suatu beban. Mungkin kegelapan itu adalah situasi-situasi yang dihadapi oleh umat manusia ketika ada batasan-batasan moral, batasan-batasan iman yang dilanggar. Ada situasi kebebasan tetapi yang chaos, kacau. Ada situasi-situasi yang seringkali setiap masyarakat, setiap pribadi atau kelompok bahkan keluarga merasakan ketidaknyamanan di dalam kehidupannya. Gelap. Seakan-akan sepertinya tidak ada harapan lagi untuk mengalami situasi baru dalam hidupnya. Maka ketika dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar itu, artinya Yesaya mau mengungkapkan melalui sabda Tuhan itu, mengungkapkan suatu perubahan dunia, mengungkapkan suatu perubahan hidup manusia yang tadinya dilanda oleh berbagai macam derita, beban, sakit, penyakit, bahkan tingkatan-tingkatan moral, batasan-batasan iman, setiap perilaku yang seringkali melawan Allah, mulai mengalami suatu perubahan situasi dan kondisi. Saudari-saudari yang terkasih, saya pribadi merasa terang itu mulai nampak. Ketika kita boleh bersama-sama misa saat ini, meskipun sangat terbatas, tetapi kalau Anda melihat bangku-bangku ini sekarang berisi, meskipun 32, 32, 21, 21 begitu. Sebelumnya kan 3, 0, 3 gitu ya. Ini tanda yang kecil bagi saya, tetapi ini menjadi terang, suatu harapan baru. Ya mudah-mudahan COVID segera sirna. Mudah-mudahan pandemi semakin hilang. Sehingga kita bisa dengan leluasa, dengan kebebasan iman dan harapan yang kita miliki, semakin mampu menghadirkan sesuatu yang baik, kepada Allah, juga kepada sesama kita. Lalu apa arti Natal bagi kita? Tentu Anda punya persepsi masing-masing tentang arti Natal dalam kehidupan Anda. Ketika kita memasuki masa Advent, selama 4 minggu, selama 4 lingkaran, ada begitu banyak orang, saya yakin umat di antara kita yang sungguh-sungguh menapaki dan menziarahi masa Advent itu dengan ketekunan, dengan suatu harapan, bahwa akan ada sesuatu yang baru dalam hidupnya. Mungkin selama ini ada begitu banyak hal yang berkecamuk dalam dirinya, konflik batin, ada luka-luka yang seringkali tak tersembuhkan, ada dendam, ada kebencian, ada iri hati, ada begitu banyak tindakan-tindakan yang seringkali justru menjadi batu sandungan, bukan kasih, bukan damai, bukan persaudaraan. Tapi seringkali membuat orang lain marah, membuat orang lain kecewa, membuat orang lain merasa tidak nyaman berada di dalam kehidupannya. Lalu masa Advent dijadikan sebagai satu titik tolak untuk sungguh menata kembali kehidupannya, dan Natal akhirnya dirasakan dengan penuh sukacita, dan Natal akhirnya menjadi suatu terang yang besar. Maka dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Titus, kita diajak untuk sungguh kembali kepada hakikat diri kita yang diciptakan dengan penuh kasih oleh Allah. Untuk meninggalkan segala macam hal yang menghambat relasi kita dengan Allah, untuk meninggalkan segala macam hal yang seringkali menghambat relasi kita, kasih kita kepada sesama. Saya beberapa waktu yang lalu mengajak kepada umat dalam khotbah, dalam homili, yuk mari kita kumpulkan pengalaman-pengalaman baik apa sih yang dialami oleh kita selama ini, mulai dari kecil sampai sekarang. Pengalaman-pengalaman dikasih seperti apa sih yang aku alami selama hidupku.
Dari siapapun. Dari papa, mama, orang tua kita, saudara kita, kakak, adik mungkin, atau siapapun yang bahkan tidak kita kenal. Tapi justru bantuannya, uluran tangannya, ya pertolongannya membuat kita sungguh hidup. Dan kita sungguh merasa ditolong. Dan sampai kita yang menghadirkan pujian untuk Tuhan, terima kasih Engkau telah mengirim orang ini dalam hidup saya. Ya, saya yakin setiap pribadi yang ada di sini atau yang ada di rumah sekalipun ya punya pengalaman dikasih. Ini sangat penting. Maka saudara-saudara yang terkasih, apa yang disampaikan oleh para pimpinan gereja, baik dari gereja Protestan yang tergabung dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia maupun konferensi wali gereja Indonesia, ya, di mana kedua lembaga gereja ini menyampaikan pesan Natal bersama dengan judul Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Mengapa kok tema ini yang dimunculkan? Mengapa tema ini yang ditawarkan kepada kita? Ya. Sebenarnya ketika kita hadir di dunia ini dalam situasi yang berat dan sulit dengan pandemi COVID-19 ini, ada begitu banyak dinamika kasih yang muncul. Meskipun memang tidak sedikit orang yang takut dan mengurung diri, takut ketemu orang. Tapi ada begitu banyak tindakan dan praktek kasih persaudaraan yang ditunjukkan oleh komunitas-komunitas tertentu, oleh keluarga-keluarga, bahkan pribadi-pribadi. Ya, ada dokter yang akhirnya membuka diri untuk memberikan konsultasi secara gratis. Ada kelompok-kelompok atau pribadi yang membagikan masker, sanitizer, ya segala macam, ya untuk pakaian APD dan segala. Ada yang membagikan nasi bungkus, ya macam-macam cara. Ya, tetangganya sakit kena COVID, ya berusaha untuk melayani, ya mungkin hanya sekedar digantungkan di pagar. Ya, tetapi itu sudah menunjukkan tindakan kasih yang sungguh luar biasa. Maka ketika pandemi ini dihadapi bersama, ya, maka ada banyak sekali tindakan-tindakan kasih yang akhirnya bisa menyelamatkan dan memunculkan persaudaraan. Dan disinilah akhirnya kita bisa melihat sebenarnya siapa sih sesamaku ini. Sesamaku akan sangat dirasakan ketika kita sedang terpuruk dan sungguh sangat membutuhkan pertolongan, lalu ada orang datang memberikan harapan kepada kita, memberikan cintanya kepada kita. Disitulah sesama. Kalau ini dirasakan oleh setiap orang, maka setiap orang, setiap pribadi akan sungguh menjadikan setiap orang dalam hidupnya menjadi bagian hidupku yang tak terpisahkan. Dia adalah sesamaku, siapapun dia, dari manapun dia, agamanya apapun, itu akan tetap menghadirkan kasih kemanusiaan. Dan itulah tanda kasih Allah yang dinyatakan di dalam peristiwa Natal ini. Allah menganugerahkan putranya yang tunggal satu-satunya untuk keselamatan manusia, untuk kebahagiaan dan sukacita hidup manusia, baik di dunia ini maupun pada saatnya nanti di surga. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita jadikan peristiwa Natal ini sebagai peristiwa yang sungguh berharga dalam kehidupan beriman kita. Kita sadari ya tindakan Allah dalam kehidupan kita setiap harinya. Apa saja ya yang kita alami, dari mulai kita bangun sampai kita mau tidur lagi, terus menerus pasti ada banyak hal baru, meskipun mungkin hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang seringkali tidak diperhitungkan orang. Tetapi kalau itu sungguh disadari sebagai tindakan dari Allah, maka kita akan menjadi manusia atau pribadi yang sungguh menghadirkan kerahiman dan kebijaksanaan ilahi. Semoga Natal ini sungguh membawa sukacita dan kehidupan baru. Kita menjadi seperti Kristus yang selalu siap untuk melayani, siap untuk mengasihi, bahkan ketika ia harus ditolak oleh banyak orang. Selamat Natal, Tuhan memberkati.